Saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh teman kita tentang pengalamannya yang menemani 4 orang pendaki dan 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Nama saya Aryan, saya adalah seorang guide pendaki profesional yang telah mendaki puluhan gunung di Indonesia selama kurang lebih 15 tahun. Namun pengalaman yang saya alami 3 bulan yang lalu di Gunung Mulia merubah cara saya memandang alam dan dunia spiritual sama sekali. Saya memutuskan untuk berbagi cerita ini karena saya percaya bahwa ada hal-hal di gunung yang tidak seharusnya diabaikan. Bagian 1, persiapan dan awal perjalanan. Semuanya dimulai ketika saya menerima panggilan dari sebuah kelompok pendaki dari Jakarta. Tempatnya 4 orang, yaitu Andi, 40 tahun, seorang direktur perusahaan, Siti, 30 tahun, seorang psikolog, Budi, 32 tahun, fotografer profesional, dan Eka, 28 tahun, mahasiswa jurusan geologi. Mereka ingin mendaki ke Gunung Mulia, sebuah gunung dengan ketinggian 2.847 meter yang terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya sendiri telah mendaki gunung ini berkali-kali tanpa ada masalah serius. Namun ketika saya menjelaskan rute kepada mereka di base camp, ada sesuatu yang membuat saya merasa aneh. Andi melihat catatan saya dan bertanya, "Kenapa ada bagian rute yang kamu silang?" Saya terdiam sebentar. Saya tidak menyadari bahwa 3 tahun lalu saya telah menandai 1 bagian rute sebagai tidak aman berdasarkan pengalaman seorang pendaki yang hilang di zona itu. Saya menjelaskan bahwa kami akan menghindari rute tersebut dan mengambil jalur utama yang lebih aman. Semuanya tertawa dan mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada tahayul. Siti bahkan mengatakan, gunung hanya gunung, alam hanya alam. Jangan biarkan cerita horor mengatur hidup kita. Saat itu saya hanya tersenyum, tapi ada keraguan yang mulai bersarang di pikiran saya. Kami berangkat pukul 5 pagi. Udara di base camp Gunung Mulia sangat dingin, sekitar 5 derajat Celcius. Kabut tebal menyelimuti puncak gunung, membuat visibilitas hanya sekitar 20 meter ke depan. Saya menyarankan untuk menunggu kabut membersit, tapi Andi nekat untuk segera berangkat dan memaksa kami. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus lanjut karena memiliki jadwal yang ketat. Lalu kami pun terpaksa, dan saya terpaksa memulai pendakian. Selama 2 jam pertama, semuanya masih lancar. Kami berbincang, tertawa, dan saya menunjukkan mereka tumbuhan endemik yang tumbuh di ketinggian ini. Namun sekitar pukul 8.30 kami mencapai ketinggian 1.500 meter. Suasana mulai berubah secara drastis. Budi yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan berkata dalam nada yang tidak biasa, "Teman-teman, apakah kalian mendengarnya?" Kami semua terdengar. Yang saya dengar hanyalah bunyi angin dan dedaunan yang bergeresek. Tapi tunggu, ada sesuatu yang lain. Suara yang terdengar seperti seseorang yang mengikuti kami dari jauh. Mengikuti langkah kami, tapi kami tetap merasa dia selalu tertinggal di dalam kabut. Eka lalu berkata, "Mungkin itu hewan liar, tapi saya tahu suara apa itu. Saya telah mendengarnya sebelum di zona yang saya tandai bahaya." Suara itu terdengar seperti langkah manusia. 2 langkah, jeda panjang, dan 2 langkah lagi. Begitu terus berulang. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu mungkin pendaki lain yang mengikuti kami. Namun ketika saya mengecek dengan walkie-talkie ke base camp, mereka tidak mengatakan ada pendaki lain yang berangkat pagi ini. Kami adalah satu-satunya grup yang berangkat. Bagian 2, kejadian aneh di tengah perjalanan. Kami terus berjalan, tapi suasana berubah. Siti yang sebelumnya bersikap skeptis mulai berbisik-bisik dengan Eka. Andi terlihat gelisah dan terus menatap ke belakang. Saya memutuskan untuk berhenti sejenak dan memberikan instruksi yang lebih tegas. Kami akan naik ke pos pendakian ketiga dan akan menginap di sana untuk mengamati kondisi kabut. Lalu tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Budi yang membawa kamera profesionalnya menunjukkan kepada saya footage yang ia rekam saat kami berjalan tadi. Ketika saya melihat video tersebut, darah saya rasanya membeku. Di dalam kelompok kami, dalam kabut yang tebal, terlihat bayangan manusia yang berjalan dengan gaya yang aneh. Tubuhnya terlihat melengkung ke belakang seolah-olah sedang berjalan mundur, tapi wajahnya menghadap ke depan. Kamera Budi menangkapnya selama 13 detik sebelum bayangan itu hilang ke dalam kabut. "Apa itu?" tanya Budi dengan suara gemetar.
Saya tidak bisa menjawab. Siti yang melihat video yang sama mulai menangis dan mengatakan bahwa ia ingin turun sekarang juga. Andi mencoba untuk rasional dan mengatakan bahwa itu pasti refleksi cahaya atau kesalahan optik. Namun, bahkan dia sendiri juga terlihat tidak yakin dengan ucapannya. Kami mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan dan mencapai pos ketiga secepat mungkin. Saya memimpin mereka melalui jalur yang saya kenal dengan baik, berusaha untuk menghindari zona-zona yang mencurigakan. Namun ketika kami mencapai ketinggian 1800 meter, tiba-tiba Ega teriak. Dia menunjuk ke samping jalan. Ada 3 buah tas kecil yang tergantung di pohon-pohon yang berbeda, seolah-olah orang-orang telah meninggalkannya di sana sebagai tanda. Saya langsung mengenali tas-tas tersebut. Itu adalah tas yang digunakan oleh pendaki profesional lokal, model yang sudah usang dan tidak diproduksi lagi sejak 2008. Saya bertanya kepada diri sendiri, siapa yang meninggalkan tas-tas ini di sini dan ngapa? Andi membuka salah satu tas, berharap menemukan nama pemiliknya. Namun di dalamnya hanya ada 3 hal, sebuah dompet kulit yang sudah sangat tua, sebuah komedi putar kecil yang berkarat, dan sebuah catatan bertinta biru yang tulisannya sudah hampir luntur. Catatan itu berbunyi, "Jangan terus, dia masih menunggu di atas. Nama saya Hendra. Aku tidak tahu berapa lama aku di sini. Matahari tidak pernah sampai. Tolong bantu aku." Suasana menjadi sangat tegang. Siti kemudian menangis. Eka membantu dan Andi memandang saya dengan pandangan yang menanyakan. Saya mencoba untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa ini mungkin lelucon dari pendaki lain yang ingin menguji kami. Tapi semuanya pada tahu kalau sayanya bohong. Pengalaman saya selama 15 tahun di gunung-gunung Indonesia membuat saya mengerti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains modern. Saya membuat putusan, kami akan melanjutkan ke pos 3. Selebihnya, kami akan turun dan kembali ke base camp. Saya tidak peduli dengan jadwal mereka atau reputasi saya sebagai guide. Ada sesuatu yang sangat tidak benar di gunung ini. Ketika kami mulai kembali, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Budi menghilang. 1 menit lalu, dia berjalan tepat di depan saya. Kami sedang melewati area dengan vegetasi yang sangat lebat, di mana pohon-pohon menjulang tinggi dan menciptakan cahaya yang sangat temaram. Saya menoleh untuk memeriksa Eka yang berjalan di belakang saya, dan ketika saya kembali memandang ke depan, Budi sudah tidak ada. "Budi!" saya teriak. Tidak ada jawaban. "Budi, kamu di mana?" Kami semua mulai mencari, memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Suara kami bergema di lembah gunung, tapi tidak ada jawaban dari Budi. Yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi berikutnya. Dari kejauhan, dari arah di mana kami tidak tahu ada jalan yang menuju ke sana, kami mendengar suara Budi berteriak, "Tolong, tolong saya tersesat." Tapi suara itu terdengar berbeda. Nada, aksen, bahkan cara dia melafalkan kata-kata terdengar sedikit berbeda dari yang biasanya kami dengar saat pendakian. Saya mengatakan pada Andi, Siti, dan Eka untuk tetap bersama-sama dan tidak bergerak dari tempat kami berada. Saya sendiri melangkah maju beberapa meter untuk memeriksa dari mana suara itu berasal. Ketika saya mencapai tepi sebuah tebing, tiba-tiba muncul di antara pohon-pohon. Saya melihat sesuatu yang membuat saya mual. Ada sosok manusia yang tergantung di udara sekitar 5 meter di bawah pohon. Tubuhnya berputar-putar sangat lambat, seolah-olah digantung dengan tali yang tidak terlihat. Kepalanya menoleh ke belakang pada sudut yang tidak mungkin bagi tubuh manusia normal. Dan wajahnya itu bukan Budi, tapi seseorang yang jauh lebih tua, mungkin sekitar 60 tahun, dengan mata yang terbuka lebar dan ekspresi penuh dengan kesadaran. Saya mundur dengan cepat. Saya tidak tahu apakah yang melihat saya itu nyata atau hanya halusinasi yang disebabkan oleh ketakutan dan tekanan oksigen yang makin rendah. Namun yang saya tahu pasti adalah bahwa saya harus menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Bagian 3, kabut malam dan kehadiran. Kami tidak pernah menemukan Budi. Setelah 1 jam mencari, kami membuat keputusan yang sangat sulit untuk turun tanpa dia. Saya bekerja sama dengan tim SAR melalui walkie-talkie base camp, menginfokan mereka tentang orang yang hilang. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi penyelamatan sampai pagi karena kabut terlalu tebal dan berbahaya. Kami mencapai base camp pada pukul 8. Saat itu semakin gelap dan kabut yang turun dari puncak gunung terlihat seperti makhluk hidup yang bergerak perlahan. Para pekerja base camp terkejut
melihat kami pulang lebih cepat dan mereka langsung menanyakan di mana Budi. Saya menjelaskan situasinya dan mereka langsung menghubungi polisi. Malam itu tidak pernah saya lupakan. Kami duduk di ruang base camp, minum teh panas, tapi tubuh kami tetap merasa gemetaran. Polisi tiba pada pukul sekitar 9 malam dan saya memberikan pernyataan terperinci tentang apa yang terjadi. Saya tidak menceritakan tentang tas-tas misterius atau sosok yang tergantung di tebing, tapi saya hanya mengatakan bahwa Budi tersesat di area dengan vegetasi yang lebat. Tapi ketika pagi tiba, pukul 6, tim SAR menemukan Budi. Mereka menemukannya di area sama persis dengan tempat kami mendengar suaranya, di dekat tebing yang tinggi. Namun, Budi tidak tergantung di antara udara seperti yang saya lihat. Dia ditemukan di bawah tebing dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya sudah dingin dan dokter forensik kemudian menyatakan bahwa dia telah meninggal sekitar 6 jam sebelum ditemukan. Artinya dia meninggal tidak lama setelah terpisah dari kami. Yang sangat aneh adalah luka-luka pada tubuhnya. Menurut laporan medis, tubuhnya memiliki beberapa patah tulang, seolah-olah dia telah terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Namun tebing terdekat yang bisa menyebabkan luka seperti itu adalah 50 meter jauhnya dari tempat dia ditemukan. Tim SAR tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa berakhir di sana dengan luka-luka seperti itu. Siti, Eka, dan Andi sangat trauma. Mereka tidak membuat laporan formal, tapi saya mendengar dari polisi bahwa mereka memberikan pernyataan yang sama persis dengan yang saya berikan. Mereka mendengar suara Budi yang mengganggu dari berbagai arah, tapi mereka tidak pernah benar-benar melihat dia setelah dia menghilang. Bagian 4, penyelidikan dan penemuan. Setelah kematian Budi, saya menjadi obsesif dengan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Mulia. Saya mulai berbicara dengan penduduk lokal, pendaki lokal, pemandu lama, dan bahkan petugas dalam organisasi yang melacak insiden di gunung-gunung di Indonesia. Apa yang saya temukan cukup mengerikan. Gunung Mulia memiliki sejarah panjang, menghilangkan orang-orang. Setidaknya ada 17 orang yang telah hilang di gunung ini sejak tahun 1998. Mereka ditemukan di beberapa titik, dan ada beberapa yang tidak pernah ditemukan sama sekali. Namun ada sebuah pola yang cukup mencurigakan. Mayoritas orang-orang yang hilang di area yang sama, yaitu antara ketinggian 1.500 hingga 1.900 meter, di mana vegetasi lebat dan di mana terdapat beberapa tebing yang cukup dalam. Saya berbicara dengan seorang pendaki tua bernama Pak Jaka yang telah mendaki Gunung Mulia lebih dari 40 tahunan. Dia mengatakan kepadaku tentang legenda lokal yang telah beredar di antara pendaki profesional. Menurut Pak Jaka, pada tahun 1978, seorang pendaki bernama Sumarjo menghilang di gunung ini. Dia sangat terkenal di komunitas pendaki karena keberaniannya dan keahliannya. Namun saat mencoba untuk mendaki Gunung Mulia sendiri, dia tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Beberapa tahun kemudian, pendaki lain melaporkan bahwa mereka melihat sosok seseorang pria berjalan sendirian di tengah kabut di zona itu. Tetapi ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak laporan tentang penampakan sosok Sumarjo. Pak Jaka mengatakan bahwa menurut kepercayaan lokal dan tradisi setempat, Sumarjo tidak sepenuhnya mati. Dia terjebak di antara dunia hidup dan dunia roh, menunggu untuk menarik orang lain ke dalam kegelapan tempat dia terjebak. Setiap orang yang menghilang di zona tersebut dianggap telah diambil oleh Sumarjo. Awalnya saya skeptis dengan cerita ini, tapi kemudian Pak Jaka menunjukkan kepada saya sebuah buku kecil yang sudah sangat tua, catatan pribadi seorang pendaki dari tahun 1990-an. Dalam catatan itu ada deskripsi yang sangat jelas tentang pertemuan dengan seseorang di gunung itu. Seorang yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan Sumarjo. Orangnya mengatakan bahwa makhluk ini berbicara dengan suara yang berubah-ubah, kadang dalam bahasa Sunda, kadang dalam bahasa yang tidak diketahui, dan tubuhnya terlihat seperti sedang berpacu dengan waktu. Artinya keberadaannya berfluktuasi antara terlihat dan tidak terlihat. Bagian 5, ritual dan penjelasan spiritual. Saya kemudian mencari tahu dari seorang praktisi spiritual lokal bernama Mbah Surya, seorang dukun atau paranormal investigator yang sangat dihormati di daerah Jawa Barat. Saya menceritakan seluruh pengalaman saya, termasuk tas-tas yang misterius, sosok yang tergantung, dan hilangnya Budi.
Mbah Surya mendengarkan cerita dengan seksama tanpa mengintervensi sama sekali. Setelah saya selesai, dia mengatakan dengan nada yang sangat serius, "Apa yang kamu alami bukan kebetulan. Gunung Mulia adalah tempat di mana veil antara dunia hidup dan dunia mati sangat tipis. Ada beberapa tempat di Indonesia di mana energi semacam itu terkumpul, seperti gunung-gunung tinggi, lembah-lembah dalam, tempat-tempat di mana orang-orang telah meninggal dengan cara yang aneh dan tidak normal." Dia menjelaskan bahwa Sumarjo yang meninggal tidak lengkap, artinya dia tidak pergi dengan tenang, terjebak di antara dua dunia. Energi negatif telah terkumpul selama puluhan tahun, dan dia menjadi apa yang disebut dalam tradisi Jawa sebagai penunggu, pendidik atau penyambut, sebuah entitas yang tidak lagi sepenuhnya manusia, tetapi tidak sepenuhnya roh atau hantu, ataupun jin. Dia ada di fase peralihan yang tidak sempurna. Penunggu ini, menurut Mbah Surya, memiliki daya tarik kuat terhadap orang-orang yang membawa energi negatif, orang-orang skeptis, arogan, dan tidak menghormati alam, atau orang-orang yang sudah ditakdirkan, atau dalam bahasanya disebut wis dijajaki atau sudah diambil. Budi, menurut Mbah Surya, mungkin orang yang sudah diambil. Tidak ada yang bisa mengubahnya, tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari takdir yang sama. Mbah Surya menyarankan saya untuk melakukan ritual pembersihan di Gunung Mulia, bukan untuk mengusir penunggu tersebut, tapi untuk memberikan ketenangan kepadanya dan meminta izin untuk melewati wilayahnya dengan selamat. Dalam tradisi Jawa ini disebut dengan minta tutup mata atau meminta untuk tidak dilihat, atau melakukan sajen atau penyembahan spiritual. Bagian 6. Penutup dan peringatan. Setelah peristiwa tersebut, saya mengorganisasi ritual bersama Mbah Surya dan beberapa pendaki lokal lainnya. Kami membawa persembahan tradisional, melakukan doa-doa dalam bahasa Sunda, dan kami menyentuh pohon-pohon di zona tersebut sambil meminta izin dan juga pelindungan. Saya tidak akan mengatakan bahwa ritual itu berhasil 100%, tapi sesuatu berubah. Energi di gunung itu terasa sedikit lebih ringan. Kabut yang biasanya sangat tebal dan membingungkan tampak lebih transparan, dan tidak ada lagi laporan tentang penghilangan atau penampakan di area-area tersebut. Setidaknya tidak setelah ritual dilakukan. Saat ini saya masih menjadi guide, tapi saya tidak lagi bekerja di Gunung Mulia. Saya telah memberikan informasi ini kepada semua pendaki yang ingin mendaki gunung itu untuk menghormati tempat tersebut, untuk menghindari area tertentu, dan juga untuk melakukan persiapan spiritual, bukan hanya persiapan fisik. Kepada siapapun yang menonton video ini dan memiliki pengalaman serupa di gunung-gunung lain di Indonesia, saya ingin mengatakan jangan abaikan firasat Anda. Jangan menganggap legenda dan cerita tradisional hanya sebagai tahayul belaka. Ada lebih banyak hal-hal di langit dan di bumi daripada yang bisa dijelaskan oleh sains modern. Alam, terutama gunung-gunung tinggi, adalah tempat di mana batas antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi sangat tipis. Menghormati tempat-tempat itu, menghormati tradisi lokal, dan mendengarkan peringatan dari orang-orang yang telah menghabiskan hidup mereka di alam bebas ini bukanlah tanda ketidakpercayaan pada sains, tapi bukti kebijaksanaan. Budi tidak pernah ditemukan sepenuhnya. Apa yang terjadi padanya? Laporan resmi mengatakan bahwa dia jatuh dari tebing dan meninggal. Tapi saya dan mereka yang ada di sana, kami tahu bahwa ada yang lebih misterius daripada hal itu. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Mohon hati-hati ketika mendaki gunung. Mohon hormati alam. Mohon dengarkan orang-orang lokal. Dan jika Anda merasa ada yang tidak beres atau mendengar suara-suara aneh, jika Anda melihat bayangan yang tidak seharusnya ada, jika energi di sekitar Anda terasa berbeda, maka percaya insting Anda. Gunung adalah rumah bagi banyak makhluk. Tidak semuanya hidup dalam pengertian yang kita pahami. Mungkin itu aja cerita kali ini. Sekian email ini saya akhiri.